Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Pagi ini kebetulan saya sedang berada di kota Magelang. Saudara, di dalam sapaan pagi pada hari ini, 27 Januari tahun 2022, bacaan menurut lectionary yang saya pilih adalah Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Sebelum itu, Saudara, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pagi hari ini, dan biarlah firman yang kami baca bisa berbicara dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak akan mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ya, sampai di sini saudara kita sudah membaca perikop Alkitab ini. Nah saudara, dari apa yang kita baca tadi, kita mau belajar 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Firaun memang tidak mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir, seperti yang diminta Musa. Karena Firaun tidak mengenal Allah Israel dan tidak percaya kepadanya. Dalam satu pihak, hal ini wajar karena Firaun percaya kepada dewa-dewi orang Mesir daripada kepada Allah Israel.
Melalui Musa, Tuhan ingin menyatakan kedaulatan dan kuasanya kepada bangsa Mesir. Namun juga sekaligus kepada umat Israel bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang berdaulat, melebihi dewa Ra, ya, dewa matahari, atau Isis, sang dewa kehidupan. Karena berhasil menghidupkan kembali Osiris, suaminya, ya. Jadi dewa bisa mati juga, ya. Nah, saudara, sungai Nil adalah sungai yang suci bagi orang Mesir saat itu. Dan ketika airnya berubah menjadi darah, maka semua makhluk di dalam air sungai Nil itu mati dan berbau busuk. Orang Mesir tidak dapat meminum air itu. Padahal Nil adalah sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk di sekitarnya. Dari itulah yang pertama itu, saudara, Musa dan Firaun belajar tentang kuasa Allah yang tidak tertandingi. Ia dapat mengubah air menjadi darah. Dan ternyata semua tukang nujum, mantra, dan tukang sihir Mesir diundang Firaun untuk dapat memulihkan, namun tidak berhasil. Melalui kisah ini, saudara, kita belajar bahwa Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan kita mempercayakan kehidupan kita kepada kekuatan lain di luar Allah yang hidup. Karena terkadang ada sesuatu yang lain itu tanpa sadar telah menjadi andalan kita. Misalnya saja, saudara, mamon, ya, itu adalah harta milik atau uang atau si aku, melebihi dari bersandar kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, hal yang kedua yang kita mau belajar adalah apa itu mujizat. Yang diperbuat oleh Musa di Mesir itu memang luar biasa. Air menjadi darah. Tetapi jangan kita kagum dengan mujizat itu. Kalau yang diukur adalah hebat wahnya, maka Yesus kalah dengan apa yang dilakukan Musa, ya. Sebab mujizat Yesus tidak demikian. Tetapi apakah karya Tuhan itu dirasakan oleh kehidupan umatnya? Mujizat dalam bahasa Yunani adalah semeion, itu adalah tanda, ya. Jadi ada sesuatu yang lebih penting daripada mujizat itu yang perlu kita pahami. Jangan kita mengagungkan mujizat, karena mujizat hanyalah sarana atau alat agar kita datang kepada si pembuatnya, yaitu Tuhan, ya. Dan mujizat hanyalah sarana menunjuk karya Tuhan, sehingga bukan menjadi tujuan. Ada orang Kristen yang mengutamakan mujizat, bahkan seolah mujizat itu menjadi ukuran kebenaran. Tetapi hati-hati, karena iblis pun bisa membuat mujizat. Hal yang ketiga, saudara, kita belajar, tulah itu malapetaka yang buruk. Dan barangkali kita berpikir bahwa seharusnya umat pilihan Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami tulah itu. Tetapi saudara, tulah air menjadi darah itu juga dialami oleh orang Israel. Jadi bukan hanya orang Mesir saja. Tulah yang pertama sampai ketiga itu orang Israel mengalaminya juga. Nah, ketika terjadi bencana, memang semua orang bisa menjadi korbannya. Kita tidak bisa mengatakan karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya bebas dari banjir. Tidak. Sebenarnya bencana yang terjadi, ya saya tetap meyakini bahwa bukan Tuhan yang mengirimkannya. Tetapi karena bumi yang kita tinggali ini adalah bumi yang sudah berdosa, yang sudah ada dosa. Sehingga kerusakan dan penyimpangan alam bisa saja terjadi melanda semua orang. Namun Tuhan bisa memakai yang buruk yang tidak kita harapkan itu menjadi alat di dalam rencananya yang kekal. Ada kalanya Tuhan perlu menghancurkan apa yang menjadi pegangan hidup kita.
Karena dengan cara demikian kita diingatkan untuk mengakui kedaulatannya. Terkadang Tuhan memakai bencana untuk menyadarkan umat manusia agar umat manusia mengakui akan kedaulatan Allah. Orang yang percaya pun tidak jarang harus dicambuk dengan penderitaan, agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan dan hikmat dunia. Karena itu kita perlu belajar mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dia berdaulat bukan dalam hal-hal yang besar, yang ajaib, tetapi hal yang sepele, yang kecil sekalipun. Saudara, serahkanlah hidup kita kepadanya. Amin.